teman-teman. Oke, sekarang kita mau coba ulang. Yang ini tahu kan posisinya di sini kan? Kita ulang. Kita ulang dari sini sampai kemari ya. Yang ini adalah kama perbuatan kita, 8. Kalau yang ini maha wipaka, ini maha kusala. Maha wipaka untuk pati sandi, bawangga dan cuti, sabdan tadara mana. Itu abaikan dulu. Pokoknya ini hasil ya. Yang ini perbuatan tapi yang melakukan orang suci, di mana kalau kita berbuat baik buahnya kebahagiaan. Orang suci berbuat baik tidak menerima upah lagi karena dia tidak akan dilahirkan lagi begitu meninggal. Oke? Bunyinya semua sama, jadi gampang kita ulang ya. Cukup sekali aja satu set, kalau bisa nggak ada yang salah sudah nggak diulang langsung. Tapi kalau salah saya ulang sampai maghrib ya. Yuk sama-sama. Somanasa sahagatang nyana sampayutang asang karikang. Somanasa sahagatang nyana sampayutang sasang karikang. Somanasa sahagatang nyana wipayutang asang karikang. Bagus. Somanasa sahagata nyana wipayutang sasang karikang. UPK sahagatang nyana sampayutang asang karikang. UPK sahagatang nyana sampayutang sasang karikang. UPK sahagatang nyana wipayutang asang karikang. UPK sahagatang nyana wipayutang sasang karikang. Bagus sekali, kita sudah mengucapkan perbuatan baik ada 8 macam, buahnya juga nanti 8 macam. Buahnya ini teman-teman, kalau perbuatan baik ini muncul di pikiran terakhir kita sebelum meninggal, maka ini menjadi kondisi pati sandi dengan menggunakan cita tersebut. Kalau pikirannya ini, yang ini. Kalau yang ini yang mana? Yang ini ya. Yang ini. Bagus. Bagus sekali, pemahaman teman-teman bagus sekali. Mari kita ucapkan dengan jelas. Somanasa sahagatang nyana sampayutang asang karikang. Somanasa sahagatang nyana sampayutang sasang karikang. Somanasa sahagatang nyana wipayutang asang karikang. Somanasa sahagatang nyana wipayutang sasang karikang. UPK sahagatang nyana sampayutang asang karikang. UPK sahagatang nyana sampayutang sasang karikang. UPK sahagatang nyana wipayutang asang karikang. UPK sahagatang nyana wipayutang sasang karikang. Ini perbuatan yang terakhir, ini 8 ini adalah perbuatan baik tetapi tidak memberikan hasil karena orang tersebut sudah mencapai kesempurnaan, yaitu arahat. Jadi sama-sama berdana, tapi kalau berdana kita ini, dia yang ini. Kalau kita yang ini, buahnya yang ini sebagai pati sandi, tapi kalau dia tidak lagi terlahir. Bunyinya sama, mari dengan semangat. Somanasa sahagatang nyana sampayutang asang karikang. Somanasa sahagatang nyana sampayutang. Somanasa sahagatang nyana wipayutang asang karikang. Somanasa sahagatang nyana wipayutang sasang karikang. UPK sahagatang nyana sampayutang asang karikang. Bagus sekali. UPK sahagatang nyana sampayutang sasang karikang. UPK sahagatang nyana wipayutang asang karikang. UPK sahagatang nyana wipayutang sasang karikang. Luar biasa, tepuk tangan semua ya. Bagus sekali di kelas di Jamaah Caka ini, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini yang terbaik ya dari kelas-kelas yang ada. Terus seperti ini pertahankan ya. Karena dengan seperti ini maka kita ke depan akan lebih mudah. Suatu saat begitu tutup kelas kita memahami dengan baik. Disitulah sama diri kita berkembang sehingga sikap kita tidak lagi sama dengan kemarin teman-teman. Pasti berubah dengan sangat jelas. Ya. 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 Bagus. Pertanyaan yang kritis, saya senang seperti ini ya. Begini teman-teman. Arahat dalam berbuat, dia juga bisa berbuat ya dengan perenungan sehingga munculnya nyana. Tapi bisa juga dia dengan tidak perenungan, dia berbuat baik biasa. Bisa. Dengan tanpa nyana. Bisa. Tapi dalam kehidupan yang sebelumnya, sebelum dicapai ini, dia nyananya sudah penuh sehingga mampu melihat dengan terang nama dan rupa sebagai anicca dukkha anatta. Dalam mencabut maga dan pala mencapai itu Pak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari,
Dia bisa, bahkan arahat bisa nggak tahu apa-apa tentang misalkan komputer rusak, dilihat komputer, wah saya nggak ngerti nih komputer. Dia nggak ngerti komputer, jangan dibilang bodoh, bukan. Dia nggak ngerti bidang tersebut, tapi bidang yang berkaitan dengan bagaimana mengikis kekotoran batin, dia 100%. Sudah cike dia. Paham ya? Tapi bidang lain dia bisa nggak tahu. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari belum tentu dia berbuatnya itu ya dengan perenungan. Mungkin dia letih, dia berbuat baik, ya sekedarnya berbuat baik, bisa Pak. Cuman lebih sedikit tentu saja yang duhitukanya. Tapi kalau kita, yang lebih banyak adalah yang beliau di sini. Tapi dapat Pak. Oleh karena itu ada kawan saya bilang, kita wipasana 24 jam. Saya bilang tidak mungkin teman-teman 24 jam. Nggak mungkin. Kenapa? Wipasana itu adalah proses pikiran di mana mengamati objeknya nama dan rupa. Dan di situ waktu mengamati terjadi kusala cita yang tinggi sekali itu. Dan proses cita sebetulnya sangat cepat berlangsung. Ya kan? Mengamati objek, mendengar suara juga bisa mengalami objek lain kan? Pada saat mengalami objek lain pikiran sudah terpotong. Udah jelas berkurang satu momen. Kan nggak full 24 jam. Apalagi tidur lelap sampai dia bukannya lagi mengembangkan jawana loh Pak. Pasif, dia itu cuma bawa enggak doang. Memang bawa enggaknya dengan panya karena di Tihituka. Tapi proses aktifnya tidak ada panya. Yang disebut wipasana aktif dengan nyana. Bukan kusala saja. Kusala dengan nyana, tapi nyananya mampu melihat nama dan rupa. Inilah pikiran wipasana. Kalau kita pergi wipasana hanya berlatih wipasana pikirannya Pak. Banyak kan loba dosa moha Pak. Iya ini benar. Begitu murni baru melihat. Dan itu pun putus-putus. Ya. Nah orang wipasana nggak mungkin 2 jam karena wipasana harus bersekutu dengan nyana berkaitan dengan melihat objeknya sebagai nama dan rupa. Hakikatnya anicca, dukkha, anatta. Orang tidak mungkin Pak 24 jam. Malah teman saya lebih sadis lagi. Sebelum marah kita amati sehingga dia tidak marah. Sebelum marah dia amati. Ini lebih gawat. Wipasana mengamati hakikat daripada objek yang nyata, bukan ilusi. Kalau belum marah diamati, marahnya di mana diamati? Setelah marah diamati, marah sebagai marah. Begitu diamati, kemarahan muncul. Plek, dia lenyap. Oh, mana yang disebut kemarahanku? Tidak ada loh kemarahanku loh. Yang ada cuma fenomena marah, cetasika marah muncul melakukan fungsi, begitu diamati, plus dia hilang. Ternyata cita cuma muncul, plus hilang, lenyap, hilang. Tidak ada ego, tidak ada aku. Yang ada cuma fenomena muncul, lenyap sangat cepat. Aku di mana ketemu nanti, tidak ada ego. Itulah nanti dia menembus anatta teman-teman. Jadi kalau misalkan berwipasana untuk melihat sehingga marah belum muncul diamati, ini benar-benar nggak mungkin. Karena belum jadi perwujudan apa yang diamati. Kemarahan yang belum muncul di mana diamatinya? Nggak mungkin, tapi begitu muncul, itulah kenyataan daripada mentality marah. Waktu kita merasakan tubuh kita waktu marah, matanya panas, mukanya merah, napasnya berat, kita mengamati secara rupa kan? Ada patawinya ya, ada wayonya ya, ada temperaturnya. Ini sebagai paramata daripada rupa. Ini diamati, dilihat. Ini pun besok kita masuk, cuman berubah. Berubahnya terkondisi oleh sesuatu, berubah. Nah, wipasana objeknya demikian. Bukannya nggak ada bisa diamati, apa yang diamati? Jadi itu bukan wipasana. Jadi dengan demikian paham ya apa itu wipasana ya? Sekelebat ya. Ini mahakirya, cita kepunyaan seorang arahat. Pada saat dia melakukan kegiatan sehari-hari, seperti dia lagi makan, berjalan, dia menggunakan cita yang nyana wipayutang. Tapi sebagai seorang arahat, pasti dia udah tihetuka. Dia kalau menjelasin dhamma atau yang berhubungan dengan dhamma, tihetuka. Pikiran ini yang muncul, salah satu dari ini. Tapi kalau melakukan kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari ini yang tidak berhubungan dengan dhamma, yang muncul ini. Bukan arahat yang punya duhetuka atau tihetuka. Cuma itu tambahan dari saya.
Ya, terima kasih Silvi. Maksud Silvi adalah pada saat berjalan bila dia tidak mengamati proses tersebut. Tapi dia kalau mengetahui ada sati waktu dia berjalan, dia kembali ada panyanya. Maksudnya seperti itu ya. Pada saat makan dia mati makan, itu ada panya, sadar saat ini ya. Itu ada panyanya. Memahami itu semua muncul lenyap. Bergantung kepada cara responnya. Itu menentukan ada panya atau enggak. Maksudnya seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum bertanya lagi, saya sudah menjelaskan akar buruk, akar baik. Yang ini adalah ekstranya ya. Sekarang saya mau menjelaskan yang ahetu. Ini penting teman-teman. Jadi teman saya begitu saya jelaskan tentang ahetu, dibilang apa? Andre, ini nih poin paling penting. Karena kita bermeditasi. Bermeditasi duduk sakit kan? Sakit sedikit-sedikit ya cincailah ya. Tapi lama-lama kan ngebet. Lama-lama emosi gak? Emosi ngeliat jam masih lama. Waduh hatinya kelang kabut. Betul begitu ya? Nah teman-teman, kita tubuhnya sakit, tubuh sakit yang ini teman-teman. Ini teman-teman. Tapi kalau marah, kenyataan yang sama apa beda? Beda. Marah di sini teman-teman. Itu sebabnya kalau kita bermeditasi terus mengembangkan kesadaran, disuruh terus mengamati, kita akan mampu membedakan antara sakit di tubuh dengan sakit di batin. Biasanya begitu sakit, batinnya juga langsung sakit, betul kan? Tapi kalau misalkan sakit di tubuh, ada pengertian mengamati, fenomena yang muncul nyap, ini nanti sakit di badan, oke, tapi batin kita penuh perhatian mengamati si sakit. Kita cuma sebagai penonton teman-teman. Kita ini terlalu lengket, karena apa? Menganggap begitu sakit, tubuhku sakitku, tubuhku. Tapi kalau kita berwipasana, yang diamati sakit sebagai sakit. Tubuhnya sakit, jadi duduk diam ya. Atita bawangga calanga, bawangga paceda, panca duara, wajana mengarahkan. Apa yang diarahkan? Kakinya pegal kesemutan. Tubuhnya sakit. Yang sakit adalah yang ini nih teman-teman. Tubuh adalah, ini kan mata, caku, sota, gana, jiwa, kaya. Tubuhnya sakit, cenut, kata gurunya. Amati ntar hilang. Hilang apanya? Makin diamati makin sakit katanya. Begitu, banyak orang begitu. Nah ya, akhirnya dia jengkel, dia omelin nih gurunya. Ya, dia jengkel, dia marah-marah dalam hati. Dia gak setuju, dosa cita. Jadi, atita bawangga calanga, bawangga paceda, objek sudah ada di sini, ya. Lalu kemudian mengarahkan apa? Mengarahkan kakinya begitu pegel dan sakit, cenut-cenut. Kesadaran menerima, kesadaran memeriksa, kemudian memutuskan. Wah ini mah gak nyaman, ini mah betul-betul gak enak. Lalu keki dia, jengkel. Tadara mana? Ini mengingat, makanya udah sebulan lagi kita masih bisa ingat, wah gua gak mau meditasi pegel sakit. Ini karena dia ingat tuh traumanya nih di sini nih ya, mengingat ya. Nah teman-teman ya, tapi sesungguhnya dengan berjalannya waktu kita dilatih akan tiba amati. Lambat laun yang ini sakit, di sininya tidak lagi sakit. Di sini dengan penuh sati. Nah, kalau kita masuk ke cetasika nanti sore ya, itu saya akan jelaskan. Cetasika yang bekerja, wah itu bagus sekali. Di situ teman-teman akan mengetahui apa itu kecerdasan emosi. Tahu kan EQ? EQ jauh lebih penting daripada IQ. Dan EQ itu adalah bekerjanya cetasika yang baik. Ntar sore ya, sabar ya. Pasti senang kalau denger ini. Dan ajaran Buddha tuh menarik sekali, kenapa? Ini semua tuh adalah aplikasi kehidupan sehari-hari teman-teman. Belajar Abhidhamma adalah pelajaran yang paling menarik karena yang kita pelajari adalah bukan di luar, tetapi di dalam diri sendiri, mengenal diri sendiri. Nah, ini adalah berakar. Yang tidak berakar ya adalah 18 ini. Saya cabut pindah ke sini ya. Oh, tadi ada nih. Saya nggak lihat. Teman-teman sama-sama sebutkan ya, sama-sama saya yuk. Kita pindah ya. Yang di atas 7, betul Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak aerobik aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kita ulang pertama. Disebut caku winyana. Sebutkan. Caku winyana. Kedua, sota winyana, mendengar. Ketiga, gana winyana. Keempat,
Jiwa winyana, kaya winyana, sampati cana, santirana. Ini adalah wipaka. Wipaka artinya apa? Hasil, betul. Dulu kita sudah melakukan perbuatan, ini adalah hasilnya. Kalau perbuatannya tidak baik, hasilnya ini. Yaitu 5 indera kan nggak mungkin sekaligus, teman-teman ya. Ya, kayak di sini melihat dan mendengar. Melihat ya selesai dulu, lalu proses berikutnya disusul yang mendengar. Satu persatu. Begitu juga sentuhan tubuh sakit itu pasti satu lagi. Ya, teman-teman ya. Pikiran tidak mampu mengamati 2 objek sekaligus, tidak. Kesadaran hanya menangkap 1 objek. Teman-teman sudah bisa menangkap belum? Harus segera bisa menangkap. Kenapa? Kalau enggak kita kalah pintar sama tukang copet. Tukang copet tahu kesadaran hanya 1 objek. Jadi bapak ini didorong yang di sini, ya. Dompetnya set ditarik karena kesadarannya penuh di sini. Dia tahu kesadaran hanya 1 objek. Begitu didorong di sini yang di bawah main set ya. Nah, tukang copet tahu loh pikiran hanya 1 objek. Jadi kalau kita nggak tahu, kalah loh sama tukang copet. Wah, cilaka ya. Jangan ya. Pikiran hanya 1 objek, teman-teman. Jadi yang ini ya, 5 pertama ini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5 enggak mungkin sekaligus. Kita karena masih tersengkeram oleh moha, kita nganggap kita melihat, mendengar, berpikir sama. Sehingga kita bilang aku mendengar, sekaligus aku yang marah. Itu teman-teman. Karena gagal melihat, membedah, mengurai secara semestinya, kita menganggap sebagai kesatuan semua ini sebagai I, my problem muncul di sini teman-teman. Jadi yang ini melihat hanya 1, mendengar hanya 1, di sini diteruskan. Nah ini adalah kesadaran menerima melihat. Kalau mendengar, maka ini yang berfungsi mendengar. Waktu melihat, ya, misalkan teman-teman bisa lihat ini. Bisa lihat waktu teman-teman melihat di sininya kan mengarahkan dulu atita bawangga, bawangga calanga, bawangga paceda, lalu mengarahkan ini. Terjadilah melihat. At that time, this moment kita tidak tahu ini spidol. Setelah kesadaran berikutnya menerima apa yang dilihat, kemudian berikutnya lagi memeriksa apa yang diterima. Di sini determining wotapana. Di sini baru ketahuan, oh ini spidol. Begitu tahu objeknya, kalau suka dan tidak suka, muncullah yang berakar buruk dan baik, teman-teman. Jadi waktu melihat, dia tidak tahu itu apa. Disinilah baru ketahuan. Dan di sini bergantung kepada persepsi seseorang. Jadi orang melihat sesuatu bisa marah, orang bisa melihat sesuatu bisa serakah, orang melihat sesuatu bisa bergembira, turut bergembira atas kebahagiaan orang. Betul begitu? Mengapa yang membedakan ini? Itu semua karena persepsi, pengalaman, kebiasaan, cara berpikirnya yang berbeda, teman-teman. Ya, jadi ini berakar. Sebelum berakar pasti ada objeknya, yaitu hasil. Kalau di sini gembira, mengapa gembira? Hei, kamu hari ini pakaiannya bagus, keren. Langsung kan hidungnya mekar-mekar ya, bagus ya. Di sininya loba. Kenapa loba muncul? Karena di sininya ada orang bicara. Hei, kamu bagus. Atita bawangga calana bergetar aliran bawanganya, ada objek suara ya. Lalu terinterupsi, lalu mengarahkan apa itu? Terjadilah kesadaran mendengar. Kita belum tahu itu pujian, tapi diterima, lalu diperiksa. Lalu begitu diputuskan, itu kata-kata pujian. Lalu di sininya langsung gitu kan, senyum dia. Tapi sebaliknya kalau dia ngomongin siang-siang begini pakai baju merah tengah hari bolong. Nah, sorry yang pakai baju merah ya. Ada kan orang begitu ya, siang-siang pakai baju merah gitu. Ada loh orang begitu. Saya pernah dulu masih kecil ketemu orang begitu. Jadi orang maliwat dia bisa marah-marah sendiri. Cilaka nggak? Sengsara ya dia ya. Ngelihat orang dia jengkel. Kasihan sekali. Nah begitu teman-teman ya. Jadi begitu melihat atita bawangga calanga, bawa paceda, panca dwara wajana. Pancawinyana itu bukan pancawinyana lagi di sini. Di sini sebetulnya bukan panca dwara, sota dwara.
caku dwara, mata, pintu mata membuka. Lalu di sininya caku winyana, kesadaran melihat. Dia belum tahu itu apa. Lalu kesadaran berikutnya lagi, sampati cana, menerima. Lalu santirana, memeriksa apa yang sudah diterima. Lalu wotapana, diputuskan. Masa siang-siang begini pakai baju merah gitu ya. Lalu dia nggak suka. Lalu dia, karena nggak suka dengan persepsinya dia marah. Yang lain mah, sekarang mah memang udah modern, mau pakai hijau, kuning, merah. Ya merah, ya kuning, yang hijau, ya nggak apa-apa. Itu mah warna partai ya teman-teman ya, itu sama. Ya teman-teman, nggak masalah. Dan dia tuh melihat sesuatu tidak tercemar. Jadi teman-teman, tolong diingat. Kita punya persepsi itu berbahaya. Kalau mau tahu diri kita baik apa buruk, lihatlah cara kita menilai. Kalau kita melihat orang, ini orang bajingan, ini orang jahat, ini orang begini, itu tandanya kita juga jahat. Kalau kita ngelihat orang, kita bisa ngelihat, wah ini orang begitu baik ya, orangnya halus. Itu karena kita memiliki loh baik dan halus. Kalau kita jahat, kita hanya bisa menangkap kejahatan orang. Jadi jangan sering kita mau ngomongin orang. Kalau kita ngomongin orang, kejelekan orang, itu tandanya memang jelek itu ada di diri kita teman-teman. Ini realita loh teman-teman. Kita bagaimana kita jadi orang baik, begitu tumbuh kita orang baik, kita akan selalu melihat, wah orang ini memiliki sisi baik yang luar biasa. Betul dia punya kejahatan, pasti. Dia punya kejelekan, pasti. Semua orang kan pasti ada jahat dan buruk ya. Tapi orang baik hanya melihat kebaikannya loh teman-teman. Kenapa? Karena dia mengembangkan kebaikan. Jadi hati-hati, jangan kita bersikap membuka bicaranya sembarangan. Orang akan mengetahui siapa kita. Percuma kita belajar abidama kalau kita nggak bisa terapkan. Orang akan pandang kita rendah loh teman-teman. Hati-hati. Kita belajar dhamma, kita umat Buddha, jaga sikap. Karena ucapan kita itu cermin daripada pikiran kita teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Kita sampai ke sini. Saya sedikit lupa. Ini jawana, yang ini wipaka. Tanpa ada wipaka, hasil melihat yang tidak menyenangkan, nggak mungkin kan kita marah kan ya teman-teman ya, bisa paham ini? Maka marah atau jawana yang berakar muncul karena adanya sebab. Dan sebab ini karena adanya wipaka. Dan wipaka merupakan hasil, ya. Oh saya mungkin terbalik. Hasil ini bisa nggak kita respon sehingga kita marah tanpa dibantu yang ini? Bisa. Kita bisa melihat kalau misalkan mayat dari RSTM kita bawa kemari, matanya digini nih. Bisa. Kasih lihat uang merah sebanyak-banyaknya gini. Bisa nggak matanya langsung hijau kayak kita? Kalau kita langsung hijau ya, dia nggak bisa kan? Karena dia tidak punya batin. Salah satu batin fungsinya adalah yang ini, yaitu mengarahkan pada saat mata melihat objek. Begitu ada suara, mengarahkan sehingga telinga Jadi untuk bisa menerima wipaka, maka harus dibantu oleh apa? Ahetuka yang lainnya itu kiriya cita, hanya fungsi saja, bukan wipaka. Mengarahkan saja, dan citanya adalah ini, disebut kiriya cita yang pertama. Lalu melihat atau objek sentuhan, mendengar ya segala macam, diterima, diperiksa. Ini tiga ini adalah apa? Kesadaran apa? Wipaka. Tapi terakhir penting teman-teman, ini bukan wipaka, tapi ini juga tidak berakar. Karena yang berakar di sini kan melalui tidak berakar, yang ini adalah kiriya fungsional. Apakah kiriya ini? Yaitu determining to the object. Wotapana, memutuskan. Di sini bergabung dengan semua pengalaman kehidupan kita, pendidikan kita. Betul gak seperti itu? Ya, betul ya? Jadi orang dengan pendidikan tertentu bagaimana responnya tidak sama antara orang bangsa ini dengan bangsa itu teman-teman. Begitu juga orang yang sudah terlatih dengan tata krama yang baik, sikapnya berbeda. Begitu juga begitu orang memiliki pengertian benar tentang hakikat segala sesuatu. Maka setelah mengalami objek ini yang baik, wipaka baik dan buruk, di sini determiningnya, di sini buruk apa baik? Orang yang memiliki samaditi teman-teman, baik, penting sekali. Di sini sangat menentukan. Dan dua ini adalah kiriya. Yang ini adalah yang ini, yaitu pancadwara wajana. Tapi yang ini teman-teman,
Ini adalah cita kiriya yang kedua, yaitu yang ini, manodwara wajana. Fungsinya sebagai determining. Tapi begitu objek ini liwat, contohnya seperti ini. Ini bisa kelihatan kan? Kelihatan ya? Kalau saya tutup, saya taruh. Tadi saya ngangkat apa? Kacamata ya? Handphone. Handphone Sony Ericsson ya? Nokia. Tulisannya begitu kecil, apa kelihatan? Saya bilang Nokia. Tahu kan kenapa? Kita sudah ada persepsi dengan bentuk itu, kita sudah punya pengalaman. Nah, waktu saya angkat handphonenya, itu teman-teman melihat dengan mata. Lalu di sini memutuskan, bisa suka loh sama handphone itu, bisa tidak suka. Tapi begitu sudah berlalu, ini tak ada mana kan? Saya tanya, tadi saya angkat apa? Handphone. Teman-teman dari Bawangga Calanga, Bawangga Paceda, di sini muncul manodwara wajana. Batin mengambil objek yang liwat, yang sudah nggak ada. Saya tanya tadi handphonenya warnanya merah ya? Hitam, silver. Nah ini dia, mengambil objek lewat pikiran. Lalu bisa terjadi juga senang kalau objek itu dia suka dengan tipe itu, nggak senang kalau dia nggak cocok. Suka dan tidak suka bergantung daripada di sini kita punya persepsi sangat kental menentukan kita suka dan tidak suka. Betul tidak begitu? Betul ya, sangat penting ya. Nah disinilah kita belajar Dhamma untuk meningkatkan yang disebut sama diti, teman-teman. Sekarang cukup jelas kan? Ya, cukup jelas ya. Nah sekarang saya mau melatih sebutannya teman-teman. Yuk kita mulai ya. Belum. Ini baru tadi 7 yang pertama. Lalu ini kan yang buruk. Caku winyana melihat yang buruk. Sota winyana mendengar yang berisik ya. Gana winyana aroma yang busuk. Jiwa rasa yang sesuai dengan selera. Tidak sesuai. Jadi kalau orang Padang ke Jawa nih makan gudeg dia mau muntah loh. Bentar, dia nggak cocok. Kalau orang Jawa makan gudeg, aloy bahasa Thailand tuh enak katanya ya. Siapa yang udah ke Taiwan tahu aloy katanya. Saya terpaksa ngerti juga. Kemudian tubuh ini merasakan kayak sekarang rasanya sakit berkeringat, itu tidak nyaman di tubuh. Ini teman-teman kayak. Tapi berubah bukan UPK menjadi duka sahagatang kaya winyanang. Ini tubuh menderita sakit, tidak nyaman. Ini kesadaran menerima objek 5 tadi, yang ini kesadaran memeriksa. Ini adalah wipaka buruk. Di bawahnya adalah wipaka yang baik. Pertama apa teman-teman? Caku winyanang. Kedua, sota winyanang. Gana winyanang, jiwa winyanang, kaya winyanang, sampati cana cidang, santirana, somanasa santirana. Teman-teman ya, kalau objeknya baik, kita bisa menerima, memeriksanya dengan baik. Tapi kalau objeknya sangat baik, contohnya saya suka duren. Istri saya kalau ngelihat saya duren, dia tahu kepala saya akan nengok. Walaupun liwat masih begini. Kenapa? Ngelihatnya seneng. Kalau mencium aromanya, smell duren, smell good, gitu kan ya. Jadi karena objek itu begitu kuat, ya. Saya waktu mencium aroma duren, Atita Bawangga Calanga, Bawangga Paceda, Panca Dwara Wajana, ini Gana Dwara Wajana, Gana Winyana, Sampaticana, Santirana. Santirananya bukan dengan UPK. Tapi dengan yang ke-8, somanasa santirana, dengan perasaan senang karena objeknya sangat kuat. Lalu wotapana langsung saya loba, begitu. Sangat jarang bisa muncul pikiran baik, teman-teman. Kebanyakan pikiran muncul adalah loba dosa, dikondisikan oleh moha. Nah, teman-teman, ini adalah ahetuka yang merupakan wipaka. Yang buruk 7, yang baik 8. Sekarang ahetuka yang tidak berakar, berikutnya adalah kiriya. Kiriya pertama adalah mengarahkan salah satu dari 5 indera. Kalau ini kedengaran ya, mengarahkan telinga. Kalau melihat masuk ke ruangan gelap, baru kelihatan. Mengarahkan melihat, mengarahkan mencium, mengarahkan mengecap rasa. Jadi kalau orang enak gak rasanya, diginin kan? Diarahkan terus kan ya, oh iya enak gitu kan ya. Gitu. Kemudian mengarahkan sentuhan,
Jadi pancadwara mengarahkan melalui 5 pintu indera. Yang berikutnya lagi mengarahkan ke pintu batin. Mengarahkan ke pintu batin maksudnya apa? Objeknya sudah liwat. Kalau yang pertama objeknya nyata, tapi sudah liwat, bisa kan diarahkan? Contohnya sekarang, lihat coba. Televisi di rumah adanya di mana yang di ruang itu? Kelihatan kan? Mereknya, posisinya, di sampingnya ada apa? Terbayang kan sekarang? Betul bisa? Itu adalah manodwara, mengarahkan lewat pintu pikiran. Lalu mengambil objek tersebut. Nah, itu adalah yang ini teman-teman. Proses pikiran yang ini. Bukan melalui 5 indera, bukan objek yang nyata, tapi yang sudah lewat. Nah, citanya adalah ini. Manodwara. Mano batin itu batin atau pikiran yang mengambil objek. Kalau yang ini pancadwara, yaitu 5 indera mengarahkan ke objek, yang ini batin. Kalau kiri yang ketiga, ini adalah somanasa santirana. Ini adalah senyum seorang arahat. Teman-teman, ya, ini sudah saya selesaikan. Saya sudah dilihatin sama pasaman, artinya dia udah pasti mengingatkan saya supaya jam 3 nih Pak Andre yang udah mau break. Nah, sebelum break yuk sama-sama yuk, kita ulang yuk. UPK sahagatang caku winyanang. UPK sahagatang sota winyanang. UPK sahagatang gana winyanang. UPK sahagatang jiwa winyanang. Duka sahagatang kaya winyanang. UPK sahagatang sampati cana citang. UPK sahagatang sandirana citang. Yang ini lagi, bagus, selesai ya. Sekarang yang baiknya sama, cuma bedanya di ujung ini somanasa santirana. Memeriksanya dengan perasaan senang. Yuk sama-sama. UPK sahagatang caku winyanang. Boleh tanpa melihat buku, sama-sama ya. Enggak apa-apa, pakai tekniknya Mr. Bean ya. 1. UPK sahagatang caku winyanang. UPK sahagatang sota winyanang. UPK sahagatang gana winyanang. UPK sahagatang jiwa winyanang. Suka sahagatang kaya winyanang. UPK sahagatang sampati cana citang. UPK sahagatang santi ranah citang. Somanasa sahagatang santi ranah citang. UPK sahagatang panca dwara wajana citang. UPK sahagatang mano dwara wajana citang. Somanasa sahagatang hasitu pada citang. Senyum seorang arahat yang tidak berakar, objeknya adalah halus. Kalau yang kasar, dia akan senyum dengan berakar, yaitu di mahakirya. Teman-teman, saya berterima kasih sekali ya. Teman-teman tuh sungguh-sungguh sekali. Sehingga saya pun dalam memberikan bimbingan ini rasanya bahagia dan gembira. Tapi yang membuat saya gembira adalah bahwa teman-teman dengan memahami, teman-teman yang akan memetik kebahagiaan dengan memahami ini teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, ini baru sekali ya. Dutiyampi, yuk. Semua jangan melihat buku, karena kalau melihat itu kita jadi bergantung. Kayak berenang pegang ban, nggak bakal bisa-bisa. Naik sepeda rodanya 4, terus menerus bergantung pada roda 4, bisa nggak? Enggak, tapi kalau dilepas, dia berusaha, dia bisa loh teman-teman ya. Jadi abaikan itu buku, semampunya saja ya. Sama-sama yo. UPK sahagatang caku winyanang. UPK sahagatang sota winyanang. Gana winyanang. Lebih semangat. UPK sahagatang jiwa winyanang. Duka sahagatang kaya winyanang. UPK sahagatang sampati cana citang. UPK sahagatang santi rana citang. UPK sahagatang caku winyanang yang baik ya. UPK sahagatang sota winyanang. UPK sahagatang gana winyanang. UPK sahagatang jiwa winyanang. Suka sahagatang kaya winyanang. UPK sahagatang sampati cana citang. UPK sahagatang santi rana citang. Somanasa sahagatang santi rana citang. UPK sahagatang pancadwara wajana citang. UPK sahagatang mano dwara wajana citang. Somanasa sahagatang hasitu pada citang. Ore, luar biasa ya.
Saya sudah diingatkan untuk istirahat, jadi kita akan istirahat. Tapi setelah ini, kita sekarang dari sini ucapkan sampai kemari, lalu kita break. Oke? Ya, jangan sia-siakan kesempatan berbuat baik. Mengulang ini perbuatan baik, kusala cita. Setelah ini kita break ya. Sama-sama. Somanasa sahagatang, ditigata sampayutang, asang karikang. Somanasa sahagatang, ditigata sampayutang, sasang karikang. Somanasa sahagatang, ditigata wipayutang, asang karikang. Somanasa sahagatang, ditigata wipayutang, sasang karikang. UPK sahagatang, ditigata sampayutang, asang karikang. UPK sahagatang, ditigata sampayutang, sasang karikang. UPK sahagatang, ditigata wipayutang, asang karikang. UPK sahagatang, ditigata wipayutang, sasang karikang. Domanasa sahagatang, patiga sampayutang, asang karikang. Domanasa sahagatang, patiga sampayutang, sasang karikang. UPK sahagatang, wicikica sampayutang. UPK sahagatang, udaca sampayutang. Bagus. UPK sahagatang, caku winyanang. UPK sahagatang, sota winyanang. UPK sahagatang, gana winyanang. UPK sahagatang, jiwa winyanang. Duka sahagatang, kaya winyanang. UPK sahagatang, sampati cana citang. UPK sahagatang, santi rana citang. UPK sahagatang, caku winyanang. UPK sahagatang, sota winyanang. UPK sahagatang, gana winyanang. UPK sahagatang, jiwa winyanang. Suka sahagatang, kaya winyanang. UPK sahagatang, sampati cana citang. UPK sahagatang, santi rana citang. Somanasa sahagatang, santi rana citang. Bagus. UPK sahagatang, pancadwara wajana citang. UPK sahagatang, mano dwara wajana citang. Somanasa sahagatang, hasitu pada citang. Somanasa sahagatang, nyana sampayutang, asang karikang. Somanasa sahagatang, nyana sampayutang, sasang karikang. Somanasa sahagatang, nyana wipayutang, asang karikang. Somanasa sahagatang, nyana wipayutang, sasang karikang. UPK sahagatang, nyana sampayutang, asang karikang. UPK sahagatang, nyana sampayutang, sasang karikang. UPK sahagatang, nyana wipayutang, asang karikang. UPK sahagatang, nyana wipayutang, sasang karikang. Somanarasa sahagatang, nyana sampayutang, asang karikang. Bagus. Somanasa sahagatang, nyana sampayutang, sasang karikang. Somanasa sahagatang, nyana wipayutang, asang karikang. Somanasa sahagatang, nyana wipayutang, sasang karikang. UPK sahagatang, nyana sampayutang, asang karikang. UPK sahagatang, nyana sampayutang, sasang karikang. UPK sahagatang, nyana wipayutang, asang karikang. UPK sahagatang, nyana wipayutang, sasang karikang. Somanasa sahagatang, nyana sampayutang, asang karikang. Somanasa sahagatang, nyana sampayutang, sasang karikang. Somanasa sahagatang, nyana wipayutang, asang karikang. Somanasa sahagatang, nyana wipayutang, sasang karikang. UPK sahagatang, nyana asang karikang. UPK sahagatang, nyana sampayutang, sasang karikang. UPK sahagatang, nyana wipayutang, asang karikang. UPK sahagatang, nyana wipayutang, sasang karikang. Luar biasa, tepuk tangan semua ya. Jadi ntar sore teman-teman, pasti teman-teman tinggal sedikit lagi. Ini gampang nih ingetnya. Yang sedikit susah di sini. Dengan kata lain, sebentar lagi teman-teman sampai ke sini bisa mengucapkan dengan baik. Tapi kita ingin bukan sekedar mengucapkan, tapi ada pengertian. Ini yang terpenting. Jadi teman-teman, setelah ini saya akan bawa juga penjelasan tentang meditasi setelah ini teman-teman. Apa itu meditasi? Lalu juga cerita-cerita yang konkret tentang kehidupan sehari-hari. Semoga akan lebih menarik dan bisa menggugah pengertian kita untuk lebih
termotivasi untuk lebih baik lagi dalam berbuat, berucap dan berpikir. Jadi teman-teman sekarang tea break dulu ya. Kita minum. Semoga teman-teman bisa bertahan ya, jangan pulang. Dan teman-teman ingat, saya menghargai sekali teman-temannya dari sini sampai kemari sebetulnya ada perasaan macam-macam, ada malas, ada apa, tapi teman-teman mengalahkan itu semua. Inilah kusala cita teman-teman. Tadi sudah 5 menit teman-teman tuh proses pikiran tuh adalah jawaban yang baik. Kalau buruk buahnya bagaimana, baik berbuahnya bagaimana, kita sedang menanam benih yang baik.